Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadani Rohadatul Aisyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NPM A1A 023095. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi pengertian, manajemen, dan kurikulum pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, kesesuaian dengan kekasan, kondisi, dan potensi. Yang berikutnya, kegiatan manajemen dan kurikulum. Apa sih kegiatan manajemen dan kurikulum tersebut? Mari kita bahas. Kegiatan manajemen dan kurikulum. Manajemen kurikulum adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan terarah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut ada 4, meliputi perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pemanfaatan kurikulum. Apa saja sih isi dari 4 kegiatan tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Meliputi analisis kebutuhan, penetapan tujuan, pengembangan kurikulum, dan penyusunan dan rencana pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Meliputi implementasi kurikulum, pembimbingan dan supervisi, pengembangan sarana dan prasarana, dan yang terakhir, penilaian kurikulum. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Meliputi penelitian dan pengembangan, evaluasi kurikulum, revisi kurikulum. Dan yang terakhir, pemanfaatan kurikulum, yang meliputi pemanfaatan kurikulum oleh guru, pemanfaatan kurikulum oleh peserta, dan pemanfaatan kurikulum oleh masyarakat. Selanjutnya, indikator pengembangan kurikulum pendidikan. Indikator pengembangan kurikulum dan pendidikan adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan efektif pengembangan kurikulum dan pendidikan. Pengembangan indikator pengembangan kurikulum dan pendidikan harus dilakukan secara partisipasi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait agar dapat digunakan secara efektif untuk menilai kemajuan dan efektif pengembangan kurikulum dan pendidikan. Selanjutnya, manfaat manajemen dan kurikulum pembelajaran. Apa sih manfaatnya? Mari kita bahas. Manfaat manajemen dan kurikulum pembelajaran. Manfaat manajemen pembelajaran ada 4. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme guru. Manfaat kurikulum pembelajaran. Yang pertama, menyediakan arah dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memastikan ketercapaian standar nasional pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi siswa. Dan yang keempat, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Secara keseluruhan, manajemen dan kurikulum pembelajaran merupakan 2 elemen penting dalam sistem pendidikan yang memiliki banyak manfaat. Dengan menerapkan manajemen dan kurikulum pembelajaran yang baik, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat dan menghasilkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Selanjutnya, ada 6 prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. Yang ketiga, berkelanjutan. Pembelajaran harus berlangsung secara berkelanjutan dan terencana dengan memperhatikan kriteria antara materi pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Yang keempat, fleksibel. Pembelajaran harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Yang kelima, berkualitas. Pembelajaran harus berkualitas tinggi dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Dan yang terakhir, akuntabel. Pembelajaran harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Baiklah, itulah materi bab 2 yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.